Manise SMO, optimalisasi pengelolaan alat kesehatan melalui inventarisasi digital spreadsheet di Puskesmas Semanu 1, Kabupaten Gunung Kidul. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Asih Mahajuti SKM SDKL sebagai peserta pelatihan kepemimpinan pengawas Angkatan 2 tahun 2025. Saat ini, saya bekerja sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha di Puskesmas Semanu 1. Izinkan saya memaparkan laporan aksi perubahan saya yang berjudul Optimalisasi Pengelolaan Alat Kesehatan melalui Digitalisasi Spreadsheet di Puskesmas Semanu 1 Kabupaten Gunung Kidul. 1. Konsultasi dengan mentor. Pada kegiatan ini, pemimpin aksi perubahan menjelaskan semua tahapan kegiatan yang dilaksanakan dan meminta masukan serta arahan terhadap aksi perubahan yang akan dilaksanakan. Hasil dari kegiatan ini adalah tersampaikannya rencana aksi perubahan secara jelas kepada mentor sehingga menjadi dasar untuk tahapan implementasi selanjutnya. 2. Koordinasi dengan tim aset untuk membentuk tim aksi perubahan. Setelah mendapat arahan dari mentor, pimpinan aksi perubahan melanjutkan proses perencanaan dengan mengadakan rapat koordinasi. Rapat ini bertujuan untuk menyampaikan rencana aksi perubahan serta menyusun draft SK tim aksi perubahan. Hasil dari subkegiatan ini adalah terinformasikannya rencana aksi perubahan secara lengkap kepada seluruh anggota TAPI dan tersusunnya draft SK tim aksi perubahan. 3. Rapat koordinasi internal. Setelah mendapat arahan dari mentor, peserta melanjutkan proses perencanaan dengan mengadakan rapat koordinasi bersama seluruh penanggung jawab poli dan tata usaha. Rapat ini bertujuan untuk menyampaikan rencana aksi perubahan sekaligus menyatukan persepsi terkait tujuan, tahapan, dan peran masing-masing dalam pelaksanaan kegiatan. Hasil dari subkegiatan ini adalah terinformasikannya rencana aksi perubahan secara lengkap kepada seluruh anggota tim aksi perubahan sehingga siap untuk memasuki tahap pelaksanaan. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terlaksananya koordinasi aksi perubahan. 4. Penyusunan naskah tim aksi perubahan. Setelah draft SK tim aksi perubahan disusun bersama pada agenda sebelumnya, selanjutnya draft SK diserahkan kepada Kepala Puskesmas untuk disahkan sebagai surat keputusan Kepala Puskesmas. Setelah SK disahkan, maka secara resmi tim aksi perubahan terbentuk dan sudah dapat memulai ketugasannya. 5. Menyusun kamus indikator. Kamus indikator berfungsi sebagai pedoman dalam mengevaluasi sejauh mana proses inventarisasi berjalan sesuai dengan tujuan dan ketentuan yang berlaku. Dengan adanya indikator yang jelas, setiap tahap inventarisasi, mulai dari pencatatan, pemeliharaan, hingga penghapusan alat, dapat dimonitor secara sistematis. Kamus indikator ini tidak hanya menjadi alat ukur, tetapi juga sebagai sarana perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola alat kesehatan, sehingga dapat menunjang pelayanan yang lebih optimal dan akuntabel di Puskesmas. 6. Menyusun SOP penyimpanan alkes. Kegiatan penyusunan SOP dilaksanakan dengan fokus pada penyusunan dokumen prosedur yang terstruktur dan sistematis dengan tujuan untuk menetapkan standar operasional yang jelas dan konsisten dalam pelaksanaan tugas. Kegiatan penyusunan SOP dilanjutkan dengan proses pengesahan dokumen SOP yang telah disusun sebelumnya. 7. Menyusun jadwal aksi perubahan. Penyusunan aksi perubahan dilakukan secara sistematis dan terencana agar seluruh tahapan kegiatan dapat berjalan tepat waktu, terukur, serta berdampak nyata terhadap perbaikan sistem pengelolaan alat kesehatan. Tahapan ini melibatkan penanggung jawab poli, penanggung jawab aset, administrasi manajemen maupun tim aksi perubahan. Penyusunan jadwal aksi perubahan mempertimbangkan kegiatan puskesmas lainnya agar tidak mengganggu pelayanan di dalam serta luar gedung.
8. Sosialisasi SOP penyimpanan alat kesehatan. Salah satu upaya penting dalam menjaga mutu pelayanan kesehatan di puskesmas adalah tersedianya alat kesehatan yang terpelihara dengan baik, tertata, dan siap pakai setiap saat untuk mendukung. Hal tersebut disusunlah standar operasional prosedur SOP penyimpanan alat kesehatan sebagai pedoman teknis dalam mengelola penyimpanan alat-alat kesehatan secara sistematis, efisien, dan sesuai standar. Kegiatan sosialisasi SOP ini dilaksanakan bersamaan dengan Lokakarya Mini bulan Mei tahun 2025. Harapannya setelah sosialisasi ini, SOP dapat diterapkan secara konsisten dalam kegiatan operasional sehari-hari sehingga mendukung terciptanya pelayanan yang aman, bermutu, dan berkesinambungan. 9. Pembuatan spreadsheet aplikasi inventarisasi Alkes. Kegiatan pembuatan spreadsheet diawali dengan inventarisasi data yang diperlukan dalam aplikasi Simaset, Aspak, Sensus Aset, dan laporan aset. Setelah data terkumpul, kemudian dibuat Excel-nya, setelah itu dibuat spreadsheet-nya. 10. Pencatatan digital inventaris Alkas. Dalam rangka meningkatkan efisiensi pengelolaan dan pemeliharaan alat kesehatan di fasilitas layanan kesehatan, dilakukan pencatatan inventarisasi alat kesehatan menggunakan spreadsheet. Pencatatan ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan, keandalan, dan akurasi data peralatan medis yang digunakan dalam pelayanan kepada pasien. Proses inventarisasi diawali dengan mengambil data yang telah ada di Aspak maupun Simaset, kemudian data yang masih dalam bentuk set per unit akan dicek kembali di berita acara untuk mengetahui rincian barangnya. 11. Membeli prasarana gudang alat kesehatan dalam rangka menunjang kelancaran operasional dan optimalisasi penyimpanan alat kesehatan di puskesmas, dilakukan pembelian prasarana gudang alat kesehatan. Prasarana gudang yang dibeli pada kegiatan jangka pendek ini hanyalah barang-barang kecil yang tidak masuk belanja modal seperti bola lampu, box plastik untuk menyimpan alkes seperti gunting, pinset, kaca mulut, dan lain-lain. 12. Menata gudang alat kesehatan. Langkah pertama adalah mengeluarkan barang non-alkes dari gudang, kemudian dilanjutkan dengan membersihkan gudang dari debu. Setelah gudang bersih, maka dilakukan penataan, mulai dengan melakukan pemilahan alat kesehatan berukuran kecil masuk ke lemari alkes, kemudian alkes yang berukuran besar ditata di rak untuk alkes yang rusak penataan di rak atas dan alkes yang baru atau belum digunakan di rak tengah dan bawah. 13. Membuat kartu kendali. Untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian penggunaan alat kesehatan di puskesmas, maka dilakukan kegiatan pembuatan kartu kendali alat kesehatan. Kartu kendali ini berfungsi sebagai alat monitoring untuk mencatat informasi penting terkait kondisi, penggunaan, pemeliharaan, serta mutasi alat kesehatan dari waktu ke waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Kepala UPT Puskesmas Semangat 1 mengucapkan terima kasih sekali kepada Bu Asih, mahasiswi SKM SDRKL yang pada saat ini telah mengikuti pelatihan kepemimpinan pengawas angkatan kedua tahun 2025. Bu Asih mahasiswi mengambil judul makalah optimalisasi pengelolaan alat kesehatan dengan menggunakan digital spreadsheet. Setelah diterapkan bersama teman-teman di tim Puskesmas Semangat 1, ternyata spreadsheet ini sangat membantu sekali untuk pengelolaan alat kesehatan yang ada di puskesmas kami. Pertama dalam penataan, kemudian pengelolaannya, dan secara akuntabel lebih akuntabel. Kami ucapkan terima kasih pada Bu Asih. Semoga inovasi ini akan berjalan dengan baik di puskesmas nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya petugas aset Puskesmas Manu 1. Pencatatan dan pelaporan alat kesehatan di Puskesmas Manu 1 selama ini dilakukan secara manual dan digital. Meskipun demikian, tidak semua jenis-jenis alat kesehatan dicatat secara rinci, sehingga rawan kesalahan dan kesulitan saat pencarian alat-alat kesehatan tersebut. Dengan adanya kegiatan optimalisasi pengelolaan alat kesehatan dengan menggunakan digital spreadsheet ini, saya merasa terbantu sehingga penataan alat kesehatan lebih sistematis, mudah diakses dan mempercepat proses identifikasi alat kesehatan. Terima kasih kepada Ibu Asih Mahastuti atas dedikasinya membuat inovasi optimalisasi pengelolaan alat kesehatan ini. Semoga semangat perubahan membawa manfaat besar bagi pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya OPD Puskesmas Manu 1. Demikianlah aksi perubahan saya. Semoga inovasi ini dapat membantu meningkatkan pengelolaan alat kesehatan di Puskesmas Manu 1 maupun di Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Kidul. Pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkualitas adalah tugas kami, dan kepuasan pasien adalah tujuan pelayanan kami. Salam sehat bagi kita semua. Sehat dimulai dari saya. Sekian dan terima kasih.